Terima kasih yang saya muliakan, guru-guru dan sumber inspirasi saya, Pak Emil Salim, Pak Ismit Haddad, Pak Teten, Pak Menteri, kemudian Pak Didi Rahbini dan Bu Mutia. Bangga sekali saya mendapatkan kesempatan ini, dan juga tentunya selamat Hari Koperasi, Pak Teten dan tim. Kemudian selamat ulang tahun buat LP3IS. Saya diminta oleh panitia untuk membedah buku yang diterbitkan oleh LP3IS, dan terus terang saya sangat menikmati buku jilid ke-6 ini, yang mudah-mudahan bisa membuat kita merefleksikan apa yang selama ini kita lakukan di dalam mengembangkan koperasi di dalam perekonomian Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua, di dalam jilid ke-6 buku pemikiran Bung Hatta, Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, berbeda dengan jilid lainnya. Di dalam buku ini kita bisa membaca pemikiran Bung Hatta tentang bagaimana gerakan koperasi dimobilisasi untuk menumbuh kembangkan ekonomi rakyat. Nah, di dalam satu buku saya membagi 3 pilihan, yaitu tema besar bagaimana kemudian Bung Hatta menulis pemikirannya untuk menjelaskan karakteristik koperasi sebagai alat dan institusi pendidikan yang tadi berulang kali disebutkan oleh Bu Mutia, Pak Teten, Pak Ismit, Pak Emil Salim, dan juga Pak Didi, bahwa koperasi tidak hanya sebagai sebuah bentuk ekonomi, bentuk usaha ekonomi, tapi juga sebagai institusi pendidikan. Di dalam buku ini Bung Hatta menegaskan itu, bahwa bagaimana koperasi memiliki karakteristik sebagai alat dan institusi pendidikan bagi kemandirian ekonomi dengan asas kekeluargaan, prinsip profesionalitas, dan semangat untuk diversifikasi dan pengembangan usaha. Yang kedua, kita bisa juga membaca di dalam buku ini pemikiran Bung Hatta tentang konteks koperasi dalam hubungan industri. Jadi koperasi tidak hanya untuk bentuk-bentuk usaha kecil, tetapi Bung Hatta juga memberikan arahan kepada kita, memberikan pemikiran kepada kita tentang bagaimana koperasi bisa menjadi besar dalam konteks hubungan industri antara pimpinan perusahaan dan buruh atau tenaga kerjanya. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya juga di dalam buku ini terdapat pemikiran Bung Hatta tentang bagaimana memposisikan peran pemerintah di dalam mengembangkan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Jadi 3 pilihan pemikiran Bung Hatta inilah yang saya akan tunjukkan di dalam bahan presentasi saya untuk dijadikan acuan dan refleksi kita. Yang pertama adalah pilihan tentang bagaimana Bung Hatta menggariskan karakteristik koperasi sebagai alat dan institusi pendidikan bagi rakyat di dalam membangun perekonomiannya. Tidak hanya dengan asas kekeluargaan, tetapi juga prinsip profesionalitas dan semangat untuk diversifikasi dan pengembangan usaha. Buku ini terdiri dari beberapa bab. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh LP3IS karena pembagian babnya sangat runtut dan memudahkan kita untuk bisa memahami alur berpikir Bung Hatta di dalam membawa, mendefinisikan bagaimana kita bisa memobilisasi koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dalam poin koperasi harus menjadi dasar perekonomian rakyat, jelas Bung Hatta menunjukkan bahwa
yang dibangun adalah dengan semangat kegotong royongan dan pilihan alat atau bentuk ekonomi adalah satu-satunya koperasi, dan tidak hanya berdasarkan asas kekeluargaan, tapi juga asas profesionalitas, kedisiplinan, dan ketepatan waktu di dalam bekerja. Berulang kali Bung Hatta di dalam buku ini dikutip pemikiran tentang kedisiplinan dan ketepatan bekerja, pencapaian tujuan bidang usaha, selain kemudian asas kekeluargaan. Selain itu, hal yang juga sangat menonjol ditekankan oleh Bung Hatta ketika bicara soal bagaimana koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat adalah karakternya sebagai otoaktivitas dan self-help. Jadi berulang kali ditekankan apa definisi koperasi sebagai sebuah lembaga dan sebagai sebuah institusi pendidikan bagi masyarakat untuk melatih masyarakat di dalam membangun kemandirian diri, di dalam membangun upayanya untuk menjaga harga diri sendiri maupun komunitasnya untuk tetap bisa memperjuangkan kehidupan yang layak. Di sini ada 7 pasal yang dijelaskan oleh Bung Hatta yang kemudian menjadi hal yang mesti ada ketika koperasi diselenggarakan. Kami bisa melihat di sini, Bapak Ibu, bahwa ketika ada kontekstualitas yang berbeda, perkembangan kekinian yang tadi disebutkan oleh Bu Mutia, Pak Teten, maupun Pak Emil Salim, maka 7 pasal dalam penyelenggaraan koperasi juga bisa mengakomodasi, yaitu poin memperbaiki kualitas, tidak hanya memperbanyak produksi, memperkuat pemaduan kapital. Bahasanya memang bahasa yang dipakai dalam istilah-istilah ekonomi dulu, tetapi konteks sekarang adalah bagaimana kemudian koperasi bisa digunakan sebagai alat untuk diversifikasi dan pengembangan usaha dengan berbagai kemajuan teknologi yang ada, yang berkembang. Kemudian selanjutnya Bung Hatta mengidentifikasi, ini adalah semua kutipan Bapak Ibu, jadi semua ada di buku dan semua saya cantumkan halaman sehingga bagi Bapak Ibu yang ingin membaca kembali sudah saya cantumkan untuk memudahkan Bapak Ibu membaca atau kemudian merefleksikan apa yang ditulis Bung Hatta di dalam buku jilid ke-6 ini. Nah, di dalam mengklasifikasikan koperasi, Bung Hatta secara garis besar kemudian membagi menjadi koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit. Bung Hatta sebagai seorang ekonom menurut kami sangat tepat di dalam membedakan apa yang menjadi tugas dan fungsi. Jadi untuk koperasi produksi, bagaimana kemudian melatih, mendidik masyarakat untuk menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, memproduksi barang sampai kemudian menjadi barang final dan bisa mengubah orientasi Indonesia yang banyak mengimpor barang-barang akhir, kemudian menjadi memproduksi sendiri. Sementara untuk koperasi konsumsi, kaitannya dengan bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan disesuaikan daya belinya. Nah, di sini adalah peran koperasi juga. Kemudian koperasi kredit bukan hanya untuk memperbaiki nasib, tapi di sini Bung Hatta mengenalkan istilah self-esteem atau derajat sosial manusia dapat dipertinggi. Sehingga makna dari kredit ini adalah bukan hanya sekedar utang, tapi juga investasi yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan harkat atau martabat hidupnya. Jadi ini adalah poin yang menurut saya yang belum terlalu disosialisasikan di dalam setiap diskusi pemikiran Bung Hatta, dan alhamdulillah LP3IS telah membukukan ini sehingga kita bisa membaca pemikiran Bung Hatta lebih dalam, apa yang dimaksud Bung Hatta dalam 3 klasifikasi fungsi koperasi, yaitu koperasi konsumsi yang didedikasikan untuk bagaimana menciptakan sebuah hidup yang layak atau decent life, kemudian fungsi koperasi produksi, bagaimana
fungsi tersebut bisa kemudian melatih, mendidik masyarakat untuk bisa mandiri secara ekonomi, berproduksi secara efektif untuk bisa memenuhi kebutuhan produksinya di dalam negeri. Kemudian koperasi kredit adalah bagaimana kemudian koperasi memiliki makna penting di dalam menginvestasikan aktivitas ekonomi warga anggotanya dalam setiap kehidupan ekonomi atau aktivitas usaha produksinya. Kemudian ini adalah poin yang tadi saya katakan bahwa cirinya adalah koperasi ini self-help dan auto-aktivitas. Sehingga koperasi adalah dapat melatih anggotanya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dan kemudian bagaimana ini bisa menjadi panduan bagi anggotanya untuk mengenali, mengidentifikasi apa yang dia bisa, apa yang dimiliki, atau dalam bahasa ekonomika kelembagaan, bagaimana koperasi bisa mengenali identitas, kekuatan lokal, local wisdom, atau kemudian local genius. Nah, ini yang dimaksud dengan definisi self-help dan auto-aktivitas. Jadi bagaimana eksplorasi kreativitas lokal itu ada pada prinsip, filosofi, dan fungsi dari koperasi. Kemudian koperasi juga dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh salah satu negara Skandinavia, di situ diceritakan Bung Hatta itu tidak hanya melakukan refleksi atas apa yang terjadi di Indonesia, tapi yang paling penting adalah Bung Hatta melakukan yang kita sering sebut sekarang ini adalah international benchmarking. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan, seringkali kita selalu menjadikan apa yang terjadi di negara lain itu menjadi referensi. Bung Hatta di tahun pertengahan 1920-an telah memiliki pemikiran itu sehingga di bawah naungan organisasi Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta bersama temannya belajar tentang koperasi di negara Denmark. Dan di sana dilihat bahwa skala koperasi tidak hanya bicara dalam skala mikro dan kecil, tapi juga bisa kemudian melatih anggotanya untuk terus mengembangkan, mendiversifikasikan usahanya, sampai kemudian menjalin kerjasama dengan mitra kerjanya dan menjadi sebuah perusahaan yang cukup signifikan dalam segi skala usaha maupun jangkauan pasar. Nah, kaitannya dengan bagaimana penerapan dalam self-help dan auto-aktivitas tadi ini, maka Bung Hatta kemudian menggariskan bahwa melalui koperasi sangat diharapkan bahwa masyarakat bisa menjadi subjek di dalam pengembangan perekonomian sehingga bisa memproduksi segala produk yang dimiliki sumber daya alamnya di Indonesia dan tidak harus bergantung pada impor dari negara lain. Jadi bagaimana kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri melalui pengembangan koperasi-koperasi produksi. Jadi penekanan Bung Hatta di sini adalah bagaimana koperasi bisa mengembangkan kemandirian lokal sebagai tulang punggung perekonomian dan pemasok barang-barang akhir yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Itu adalah apa yang menjadi pemikiran Bung Hatta. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa refleksi Bung Hatta di dalam skala usaha koperasi itu tidak hanya kecil tapi juga sedang dan besar, sehingga koperasi bisa melewati sebuah evolusi yang selama ini menjadi ciri khas badan usaha ekonomi lain. Tapi Bung Hatta sejak awal di dalam pemikirannya telah menekankan bahwa sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh koperasi tanpa menanggalkan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan kegotong royongan. Dan yang tadi sudah ditekankan oleh beberapa pembicara atau beberapa speech yang sebelumnya, bahwa
hal besar lainnya dari pemikiran Bung Hatta adalah menggabungkan individualisme dan kolektivisme. Jadi Bung Hatta mengakui bahwa ada semangat individualisme ketika manusia memiliki keinginan untuk mengejar kepentingan individu, tapi juga kemudian dengan koperasi sebagai alat untuk berekonomi, alat untuk berorganisasi di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, maka kepentingan individu dapat disatukan dengan kepentingan bersama. Ini yang menjadi ciri khas dari koperasi. Mohon maaf, Bu Popi, waktunya 3 Ya. menit lagi. Kemudian yang kedua, konteks koperasi dalam hubungan industri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Bung Hatta juga telah menggariskan bagaimana koperasi bisa dibangun dalam konteks hubungan industri antara pimpinan perusahaan dan buruh atau tenaga kerjanya. Dan yang paling penting adalah buruh juga ikut menentukan hasil bersama. Dan tidak ada perhubungan majikan dan buruh dengan kepentingan yang bertentangan. Jadi kalau bicara soal hubungan industri dan bagaimana posisi koperasi, kita bisa membaca pemikiran Bung Hatta tentang ini di dalam bukunya. Yang ketiga, pemikiran terakhir yang menjadi pilihan kami adalah bagaimana Bung Hatta memposisikan peran pemerintah. Nah, di sini tegas sekali pada halaman 34-48, kemudian halaman selanjutnya yang saya sebutkan bahwa tugas dari pemerintah dalam membimbing, mengawasi, dan jangan mendikte atau memaksakan. Karena koperasi harus dimulai dari bawah dan berkembang ke atas. Bukanlah badan yang diperintah dari atas. Dan ada tugas yang harus dikerjakan oleh rakyat selain memang di bawah pembinaan pemerintah. Jadi ini jelas ditekankan oleh Bung Hatta. Nah, untuk itu dalam refleksi pemikiran Bung Hatta yang 3 hal tadi, saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Bagaimana regulasi pemerintah mengatur peran pemerintah dan menciptakan lingkungan berusaha bagi koperasi? Apakah identitas masyarakat memenuhi ekspektasi Bung Hatta? Nah, kita bisa melihat regulasi terkini, ini mungkin masukan buat Pak Menteri Teten dan tim gitu. Kalau kita mengamati PP nomor 7 tahun 2021, ini adalah PP yang merupakan kehendak politik baik dari pemerintah untuk mengalahkan dan membina. Hanya saja kalau kita eksplorasi, ada beberapa pasal yang dapat kemudian menimbulkan lingkungan berusaha koperasi menjadi terlalu banyak regulasi atau over-regulated, terlalu diatur oleh pasal-pasal yang ada, gitu, sehingga bisa mengukung kreativitas koperasi. Karena kalau kita mengacu pada Swedia, ini diingatkan oleh Bung Hatta, bahkan tidak ada undang-undang khusus tentang koperasi. Kalaupun ada, tetapi di beberapa negara peran intervensi pemerintah tidak seketat apa yang digariskan di dalam pasal ini. Di sini saya sebutkan beberapa poin, bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua, dari mulai pembentukan koperasi, kemudian bagaimana koperasi harus melaporkan rapat onggator kepada kementerian, kemudian kelebihan kemampuan ditentukan. Jadi kita bisa melihat koperasi memiliki regulasi yang sangat ketat yang menurut saya itu bisa berdampak negatif terhadap upaya koperasi untuk berkreatif atau kemudian mengeksplorasi apa yang bisa dimiliki. Sehingga di sini Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa pemerintah daerah menetapkan aspek 5 hal ini untuk menuntun. Jadi ada banyak arahan yang harus dilakukan oleh koperasi. Sampai kemudian di dalam PP ini ditentukan bagaimana pengembangan koperasi petani, korporasi petani model koperasi harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Menurut saya ini bertentangan dengan atau paling tidak sejalan dengan apa yang menjadi pemikiran Bung Hatta paling tidak di buku yang kita sedang bahas. Nah, kalau identitas masyarakat sebetulnya ini bisa dibaca, kita sudah memang memiliki jiwa kewirausahaan, sudah ada semangat kekeluargaan, kemudian petani juga merupakan manusia yang rasional. Jadi motif-motif ekonomi telah mendasari masyarakat desa. Kalau memang mau diajak dengan profesionalitas, kemudian diversifikasi usaha sudah ada. Juga selain aktivitas ekonomi atau perilaku ekonomi rasional juga dipenuhi dengan keguyupan, kekerabatan. Jadi ada pertemuan antara hasrat ekonomi rasional dan jiwa sosial dari masyarakat kita.
yang telah diidentifikasikan di dalam hasil studi maupun temuan di lapangan. Sehingga menurut kami, apa yang menjadi refleksi bagaimana kita harus melakukan pengembangan koperasi di sini, paling tidak ada beberapa poin yang di sini saya tekankan. Yang pertama, kreativitas lokal, titik tolak dari aktivitas partisipasi dan pemberdayaan, kemudian masyarakat lokal sebagai subjek pengembangan untuk koperasi, kemudian keterlibatan masyarakat lokal, eksplorasi, sampai kemudian melibatkan masyarakat di dalam mengeksplorasi untuk diversifikasi aktivitas masyarakat lokal. Jadi intinya adalah bagaimana pemerintah bisa mengurangi intervensinya di dalam penetapan langkah ekonomi sehingga lingkungan bisnis atau berusaha koperasi tidak lagi over regulated seperti ini. Demikian Pak Moderator, terima kasih.